Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my student. How are you today? Okay, it's very nice to meet you again. Yeah. Well, yeah, in this meeting, I want to tell you that your work and meeting 5 of language service program design was very good. Yeah, good job. Okay, now we come to meeting 6 yeah, of LSPD subject. Okay, I want to tell you about the concept of Johari window ya. Uh, in this case ya, nanti ini campur-campur ya. Kemarin untuk LSPD kita gunakan bahasa campur-campur. Di sini saya sudah punya apa itu pattern ya, atau pola gitu ya, konsep Johari window, dan Anda kemarin sudah membaca, melihat sendiri, mendefinisikan Johari window, ya kan? Konsepnya bagaimana, teorinya bagaimana, gitu kan? Paling tidak Anda sudah tahu bahwa dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam menjual bahasa Inggris, Anda harus lihai, harus pandai berkomunikasi dengan orang lain, ya, orang yang nanti akan Anda ajak berbisnis atau dengan customer, gitu kan? Nah, kita semua sudah tahu bahwa Johari window itu dalam diri manusia gitu ya, menurut Johari gitu ya, dibagi 4 wilayah ya. Yaitu kemarin sudah Anda kupas sendiri, yaitu yang pertama adalah jadi nanti terminologinya ya, wilayah-wilayah, 4 wilayah itu nanti macam-macam penamaannya ya. Tapi tolong untuk pelajaran ini Anda menggunakan terminologi yang saya pakai biar nanti paham. Jadi dibagi 4 wilayah ya, diri kita ini dalam berkomunikasi itu dibagi 4 wilayah ya. Yaitu pertama ini public area, kemudian menyilang di sini ada hidden area, kemudian naik lagi ada blind area, kemudian silang lagi ini ada private area ya. Nah, ini masing-masing wilayah atau area ini punya makna sendiri ya. Oke. Nah, kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan public area. Public itu adalah wilayah diri dalam diri kita, itu ada yang namanya public. Maksudnya bagaimana ini? Masih ingat yang Anda pelajari sendiri kemarin? Jadi publik itu ya umum ya, diketahui oleh semua orang. Jadi wilayah dalam diri kita, informasi tentang diri kita yang diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Ya. Ada nggak wilayah semacam ini dalam diri kita? Ada kan? Contohnya saya tahu nama saya, ya kan? Saya tahu profesi saya. Jadi nama saya Abdillah Nugroho, profesi saya dosen, dosen UMS, gitu kan? Anda juga tahu nama saya Abdillah, gitu kan? Profesinya sebagai dosen. Nah ini jadi wilayah yang diketahui diri sendiri maupun orang lain itu namanya public area. Nah kebalikannya, berarti ada wilayah yang dua-duanya itu dua-dua pihak tidak tahu. Diri sendiri tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Itu namanya hidden, tersembunyi. Ya. Kalau sesuatu tersembunyi kan nggak tahu semua kan. Apa ada ini wilayah dalam diri kita yang disebut dengan hidden area? Ada nggak? Ada ya. Misalnya saya tanya, coba eh, kapan Abdillah meninggal? Siapa yang tahu di antara kita, antara Anda semua, para mahasiswa? Tahu kapan Abdillah meninggal? Nah, tidak tahu, ya kan? Nah, ini namanya wilayah yang tersembunyi, masih rahasia.
Terus, seberapa besar rezeki Abdillah yang diberikan oleh Sang Kholik? Anda tahu berapa besar rezeki yang diberikan kepada saya? Saya juga tidak tahu ya. Anda pun juga tidak tahu. Lah, wilayah-wilayah semacam ini namanya hidden. Ya, jadi dua-duanya tidak tahu, diri sendiri tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Itu ya. Ini namanya hidden. Diperhatikan ya. Jadi kalau publik dua-duanya tahu, diri sendiri tahu, orang lain tahu. Sekarang wilayah ketiga yaitu blind area. Namanya aja blind ya. Wilayah kita blind, kita buta. Kalau Abdillah buta, berarti yang tahu siapa? Yang tahu orang lain, ya kan? Ini namanya wilayah yang diketahui orang lain, tapi diri sendiri tidak mengetahui. Itu namanya blind, buta. Karena buta, diri sendiri tidak tahu, orang lain tahu, ya kan? Kalau ada orang buta, ya, kalau dia mau kejeglong, mau masuk parit, yang tahu ya orang lain, diri sendiri tidak tahu, ya. Nah, ini namanya blind area. Kebalikannya, kalau tadi yang tahu orang lain, diri sendiri tidak tahu, blind area. Sekarang wilayah yang kebalikannya, hanya diri sendiri yang tahu, tapi orang lain tidak tahu. Itu namanya apa? Wilayah private, ya. Private area. Wilayah privat. Ya. Jadi yang tahu hanya diri sendiri, orang lain tidak tahu. Ini private area. Ya ini yang blind dulu tadi saya belum ya. Wilayah yang blind contohnya gimana? Buta. Ya seperti murid dengan gurunya ya. Jadi murid tidak tahu apa itu potensi-potensi yang dia miliki. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang tiap hari mengamati, memahami potensi yang diketahui oleh anak didiknya. Itu ya. Misalnya orang tua dengan anaknya ini potensinya wah jadi dosen ini, tapi si anak dirasani orang mudeng ya. Jadi ini contoh-contoh wilayah semacam itu ya. Misalnya pemain dengan pelatihnya dan seterusnya. Kalau wilayah private ya diri sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu, ya kan? Ada nggak? Misalnya Anda punya sesuatu yang Anda sembunyikan dari orang lain. Nah, ini misalnya ini. Jadi karena disembunyikan oleh Anda sendiri, ya yang tahu Anda sendiri. Misalnya kelemahan, ya kan? Anda punya kelemahan fisik, ya Anda sembunyikan dari orang lain, nah, biar tidak tahu, misalnya gitu. Ya, ada kan? Mungkin Anda punya apa ya cacat fisik, ya, mungkin khawatir diketahui orang lain, ya Anda berusaha sekuat mungkin disembunyikan. Jadi namanya private area. Oke, jadi sudah kenal ya 4 wilayah tadi. Publik bagaimana tadi? Wilayah yang diketahui diri sendiri maupun orang lain. Hidden, wilayah yang dua-duanya tidak tahu, diri sendiri maupun orang lain tidak tahu. Blind, yang tahu siapa? Orang lain, diri sendiri tidak tahu. Private, yang tahu siapa? Yang tahu diri sendiri, orang lain tidak tahu. Lah, kalau sudah kenal ya, perhatikan posisi pembagian ruangannya ya ini. Nanti dioperasikan ya, dioperasikan itu maksudnya diimplementasikan dalam berkomunikasi dengan orang lain, itu nanti ada apa ya? Ada faktor lain, ada unsur lain yang penting yaitu ada ini feedback. Feedback itu umpan balik. Jadi kalau kita berkomunikasi itu dengan orang lain pasti nanti ada feedback. Kemudian karena kita juga berkomunikasi berarti kita harus melakukan apa? Self disclosure. Self disclosure. Disclose itu apa? Close maknanya close the door, tutup. Kalau disclose berarti buka ya kan? Ini keterbukaan diri ya ini. Seberapa besar Anda membuka diri pada orang lain.
Semakin besar Anda membuka diri, semakin banyak feedback yang Anda peroleh. Semakin menutup diri, semakin sedikit feedback yang Anda peroleh. Jadi nanti ini derajatnya ya, kalau feedback itu nanti yang ini ke sini 1, 2, 3, 4 derajatnya, semakin ke sini semakin tinggi. Kalau self disclosure dari sini derajatnya 1, 2 ke bawah ini ya. Nah itu coba ya sekarang Anda perhatikan ya, wilayah tadi di sini wilayah public, blind, hidden, private. Oke, sekarang ini saya hapus nama-nama wilayah ini. Sekarang Anda perhatikan gambar berikutnya. Ya, ini wilayah apa ini? Di sini Pak, public. Ini apa ini? Private. Ini blind, ini hidden. Ya kan, harus hafal ya. Ini tipe orang ini tuh kalau berkomunikasi, bagaimana ini? Keterbukaan dirinya 1, 2, hanya kecil ya. Dia membuka dirinya kecil, tapi apa yang terjadi dengan feedback? Wow, feedbacknya besar ya, 8 ya. Ya kan? Berarti yang wilayah paling luas di sini adalah wilayah private. Jadi orang ini kalau berinteraksi dengan orang lain, ngomong sedikit, tapi dapat feedback banyak, dapat informasi banyak dari pihak lain. Nah ini, ya. Jadi tipe orang ini ada kan ngomong sidik, tapi lawan bicaranya ngomong banyak gitu. Yang tahu banyak kita kan. Nah, itu. Ini kalau dalam teori komunikasi bisnis itu disebut tipe orangnya ya, itu disebut ini. Nah ini apa nih? Gamesman ya. Tolong lihat. Ini gameman ya. Jadi orang yang suka mempermainkan informasi yang dia peroleh untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan siapalah organisasinya atau apa gitu ya. Oke. Sekarang tipe berikutnya. Nah, ini yang paling luas wilayah apa nih di sini? Blind. Blind itu apa tadi? Buta. Yang tahu banyak siapa? Orang lain yang tahu banyak ya, diri sendiri kurang. Kenapa? Karena ini pola komunikasinya dia terlalu banyak membuka diri, jadi orangnya ceriwis gitu ya, tapi lupa mencari feedback. Feedbacknya kecil. Jadi yang tahu banyak orang lain, diri sendiri, karena terlalu banyak ngomong, nah, ember gitu ya, nah, di sini. Jadi hati-hati kalau Anda berbisnis, jangan terlalu banyak ngomong, ya, tapi lupa mencari feedback. Nanti apa-apa rahasia, apa-apa yang Anda miliki, Anda bocorkan, ya sudah. Nanti Anda akan kalah dalam bisnis. Ya, nih. Jadi ini tipe orang semacam ini yang keterbukaan dirinya besar, banyak ngomong, lidah tidak bertulang ya, hati-hati. Feedbacknya kecil, lupa mencari feedback. Nah, jadi yang paling luas wilayah blind, dia buta. Kayak orang jual jamu itu ya, ngomong gedebus ya. Nah, itu ya. Jadi ini tipe orang apa ini? Tipe orang yang terlalu banyak mengekspos diri ya. Ini orang tipenya ini namanya apa? Exhibitionist ya. Exhibition dari kata exhibit, pamer, ya, suka mengekspos diri. Nah, orangnya namanya exhibitionist ya. Hati-hati. Ya. Terus kita lihat wilayah berikutnya. Nah, ini pola interaksinya. Ini yang paling luas wilayah apa ini? Di sini hidden ya kan? Hidden tersembunyi kan? Kenapa kok dia tersembunyi? Orang lain tidak mengenal dia, dia sendiri tidak tahu bagaimana orang lain melihat dia ya kan? Karena apa? Ketika berinteraksi komunikasi keterbukaan dirinya sedikit. Karena dia terbukanya sedikit, feedbacknya juga sedikit. Nah, jadi ini orang ini tidak dikenal gitu ya. Meskipun di keramaian orang banyak, tapi orang tidak tahu siapa dia.
dan dia sendiri tidak tahu bagaimana orang melihat dia gitu ya. Karena ini yang wilayah paling luas, wilayah apa tadi? Hidden, ya kan? Ini tipe orang ini namanya apa? Nah, ini tipe orang the loner ya. The loner itu penyendiri ya. Jadi dia hanya the peace yang pojok gitu ya. Tidak dikenal gitu ya. Nah, ini the loner ya. Jadi orang ini menutup diri gitu ya. Sehingga orang lain tidak tahu tentang jati diri dia dan dia tidak tahu bagaimana orang lain memandang tentang dia, ya. The loner. Kemudian yang berikutnya, nah ini tipe yang keempat, ini keterbukaan dirinya besar, tapi dia pandai sekali, tidak lupa mencari feedback. Jadi feedbacknya juga besar, sehingga wilayah yang luas adalah wilayah apa nih? Publik ya. Diri sendiri tahu, orang lain pun tahu. Jadi orang ini jenis orang yang apa? Terbuka gitu ya. Jadi sebutannya adalah open minded person. Ini ya, open minded ya. Jadi orang open minded ini diajak bicara enak sekali gitu. Oke. Nah, ini nanti apa ini jelek atau tidak ya nanti tergantung ya. Kalau Anda pintar berkomunikasi, kadang-kadang Anda bisa bersikap jadi the loner, bisa bersikap jadi exhibitionist. Bagi seorang guru, masuk guru menang yang kelas kan nggak mungkin ya. Dia harus triwis menjelaskan sesuatu, tapi suatu saat dia diem gitu ya. Jadi harus melihat situasi kondisi ya. Kapan dia ngomong, kapan dia diem, kapan dia mendengarkan pihak lain ngomong, kapan dia apa ya menahan diri untuk tidak ngomong. Jadi ini tolong dikuasai ya. Ini komunikasi penting untuk berbisnis. Kalau Anda menghadapi lawan bisnis, jangan terlalu banyak ngomong. Kita kalau bisa mengorek gitu ya. Ini penting sekali gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai guru, sebagai dosen pada anak didik ya harus banyak ngomong ya. Anda harus menyampaikan ilmu, memberikan informasi biar anak didiknya tahu gitu ya. Nah, seperti ini saya ngomong banyak kan, nah, Anda tahu gitu, tentang Johari Window. Oke, jelas ya? Nah, dari tipe-tipe 4 ini, nanti tolong silahkan Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tugas saudara nanti pada pertemuan 6 ini Anda mengamati ya, Anda observe ya 5 person ya, 5 orang. Terserah siapa saja. 5 orang nanti Anda amati pola-pola komunikasinya itu yang dia lakukan ketika berinteraksi dengan saudara itu tipe yang mana. Ketika ketemu pertama, wah ceriwis gitu ya. Tanpa Anda ceriwis. Jadi ketika ngamati Anda jangan ngomong ya. Tak amati ya untuk praktek teori Johari Window ya jangan. Biarin aja ketika Anda di kos atau di rumah, mungkin Anda ngamati adiknya atau saudaranya atau mungkin orang tuanya ya. Bapak ibunya diamati tipenya apa ini gitu ya. Silahkan. Kalau Anda ketemu kawan di luar, di misalnya di wedangan, ya silahkan ngobrol. Nanti Anda amati gitu ya. Pola-pola komunikasi dia, tipe dia itu orang yang mana. Oke? Berdasarkan teori tadi Johari Window ya. Jadi tugas saudara mengamati 5 orang siapapun. Bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya, bisa pacarnya, mungkin ya, bisa teman-teman lain, monggo. Jadi 5 orang, nanti Anda ceritakan ya, dalam bahasa Indonesia aja. Oh, tipe teman saya ini tipe the loner. Kenapa? Sejak dari ketemu sampai menang wae gitu. Tapi pengamatannya ya jangan sekali ya. 2 kali atau mungkin yang sudah kenal baik ya Anda nanti cek lagi gitu ya. Jelas ya? Jadi mengamati 5 orang. Oke ya? Jelas ya?
Nanti silakan dibuat narasi yang bagus, yang jelas, dengan berbasis teori Johari window. Jelas ya? Clear? Oke. Kalau sudah jelas, saya pikir cukup. Ya, tugas saudara mengamati 5 orang dengan konsep mempraktekkan konsep Johari window. Oke. Silakan Anda nanti nama yang Anda amati boleh, kalau nanti Anda khawatir pencemaran nama baik misalnya ya, boleh pakai inisial, boleh pakai sebutan samaran, silahkan ya. Oke, nggak masalah. Yang penting Anda melakukan 5 orang. Tidak harus satu the loner, satu lagi exhibitionist, enggak. Pokoknya mungkin ketika Anda ngamati semuanya the loner kabeh ya enggak apa-apa. Pokoknya natural saja ya, 5 orang. Natural, alami aja. Jangan yang open minded mana ya, tak cari, nggak usah. Pokoknya ketemu siapa. Kalau nanti ada 2 the loner, 3 open minded, ya sudah, laporkan aja itu ya. Sementing narasi yang Anda lakukan ya. Setelah saya mengamati teman saya si A selama bergaul selama 5 tahun di kampus gitu ya. Tipe dia ini, kenapa kok tipe dia ini? Karena tadi ya dengan menggunakan pola teori Johari window ya. Jadi nanti argumentasi saudara dasarnya adalah teori Johari window yang sudah saya terangkan tadi ya. Silahkan nanti Anda perhatikan lagi apa yang saya nyatakan di depan. Okay, my student, I think that's all. Thanks for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.